Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turut mengawasi penelusuran kasus 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat. 7 remaja itu diduga melompat ke sungai lantaran takut dengan patroli polisi. Apa saja kesaksian yang berhasil dikumpulkan dan apa pula temuan polisi dalam kasus ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audi Joyce Oroh, kemudian Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang, semuanya kita menuju ke Pak Kasat terlebih dahulu. Pak Kasat, di program yang sama, di program Kabar Petang kemarin saya sempat berbincang langsung dengan Ketua SAR menyampaikan bahwa 1 dari 7 jenazah ini dinyatakan masih hidup. Itu betul nggak Pak? Dapat kami jelaskan Mbak, pada saat kita melakukan evakuasi dan olah TKP di tempat ditemukannya 7 jenazah itu, tidak ada yang dari ke-7 jenazah itu tidak ada yang masih terindikasi masih hidup Mbak, jadi sudah meninggal dunia. Dan selanjutnya kami melakukan evakuasi terhadap 7 jenazah ke Rumah Sakit Polri Mbak. Oke, orang yang dinyatakan masih hidup ini bagaimana ceritanya Pak? Dapat kami jelaskan Mbak, kalau terkait dengan orang yang masih hidup itu mungkin berbeda dengan penemuan 7 jenazah ini Mbak. Baik, dari hasil penyelidikan, temuan terbaru dari pihak kepolisian apa Pak sampai sejauh ini? Saat ini kami masih melakukan identifikasi terhadap ke-7 jenazah, karena kami fokus terhadap proses identifikasi untuk mempercepat kita menemukan identitas dari ke-7 jenazah tersebut. Jadi saat ini kami meminta bantuan dari rekan-rekan media juga untuk mengamplifikasi apabila ada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang tidak kembali ke rumah, mungkin bisalah segera diinformasikan kepada kami untuk melakukan identifikasi segera di RS Polri. Demikian Mas. Baik Pak Kasat, ini kan di sekitar lokasi ini kan ditemukan ada puluhan senjata tajam. Apakah puluhan senjata tajam ini juga ada kemungkinan atau ada dugaan adalah milik para korban? Selamat sore Mas, untuk kepemilikan dari senjata tajam itu sendiri masih dalam proses penyelidikan kami. Jadi dari permulaan kejadian mungkin dapat kami jelaskan sedikit bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 3 dini hari itu ada sekelompok pemuda yang berkumpul di base camp sekitar lokasi ditemukannya jenazah itu Mas. Baik. Jadi setelah kita lakukan mereka berkumpul di situ, kemudian datang tim dari patroli presisi, kelompok pemuda itu kemudian melarikan diri dan ada yang melarikan diri ke area pemukiman warga dan ada yang meloncat ke sungai Mas. Demikian. Baik, artinya 7 orang ini ada di kumpulan puluhan orang yang berada di dalam bedeng yang sedang melakukan pesta miras dan hendak tawuran ini, Pak? Untuk sampai saat ini kami masih melakukan proses pendalaman untuk identifikasi tersebut, Mas. Kami masih melakukan proses penyelidikan. Adakah kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan kondisi jenazah yang memang pada saat itu kita temukan berdekatan dengan lokasi pertemuan itu, berkumpulnya kelompok pemuda tersebut, Mas. Oke, Pak Kasat, sejauh ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Proses penyelidikan seperti apa, Pak? Oh, dapat kami jelaskan, Mas. Untuk saat ini kami masih fokus pada identifikasi terhadap ke-7 jenazah yang ditemukan yang tidak memiliki identitas tersebut, Mas. Jadi kami masih melakukan proses pendalaman dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Oke, saksi-saksi yang sudah dimintai keterangannya ini siapa saja, Pak? Dari kelompok pemuda yang berkumpul pada saat itu, memang kami ada dari pihak patroli presisi sendiri mengamankan 22 orang pada saat itu dan kami sudah memeriksa dari ke-22 orang tersebut. Di samping itu juga kami ada melakukan pemeriksaan terhadap saksi warga sekitar yang melihat kejadian juga pada saat itu.
Baik, kita ke Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, Anda melihat kejadian ini seperti apa? Kompolnasnya ada di mana untuk ikut mengawasi jalannya proses penyelidikan polisi ini? Ya baik, kami sendiri pada saat itu muncul dalam pemberitaan, kami langsung cepat karena 7 mayat yang ditemukan kan. Jadi ini sangat luar biasa, kami komunikasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya langsung responsif untuk melakukan pengawasan. Nah, pertama, ini kita tunggu hasil penyelidikan komprehensifnya agar tidak simpang siur informasinya. Hasil otopsi itu yang paling utama. Yang kedua, identifikasi agar pihak keluarga korban dipastikan tahu. Satu sisi mitigasi perlu diberikan kepada keluarga korban. Yang kedua, identifikasi ini akan memudahkan penyidikan selanjutnya. Yang ketiga, olah TKP terus dilakukan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang itu misal aliran kalinya itu berapa jauh dari titik kalau itu diduga melompat, ada CCTV tidak. Nah, informasi-informasi yang terkait dengan patroli itu perlu didalami lagi itu. Jadi kalau dikatakan diduga ada patroli terus terjadi kabur, apalagi kalau kaburnya itu terlihat ada yang loncat di kali, itu harus didalamin itu. Mengetahui loncat, apa yang dilakukan oleh anggota pada waktu itu, membuat laporan, nah itu kan masih perlu didalami. Oleh karena itu, agar tidak sepotong-sepotong, semua proses penyelidikan ini harus dilakukan secara komprehensif, berawal dari otopsi, identifikasi, olah TKP, yang itu nanti akan menjadi terang apa sebenarnya penyebabnya. Apakah memang murni tenggelam, diduga lompat, dan penyebab lompat itu apa? Apakah memang diduga ada patroli? Kalau itu patroli mengetahui lompat, apa dibiarkan begitu saja, baru diketahui hari minggunya. Itu yang perlu kami pastikan, ini yang kami akan terus awasi. Oke, baik. Kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, barang bukti apa saja yang sebetulnya diperlukan untuk mengusut tuntas kasus ini? Saya kira betul bahwa hasil otopsi menjadi yang paling diandalkan ya, di samping juga dengan keterangan dari saksi yang hidup, serta berbagai tadi ya, senjata dan yang lain-lain. Namun demikian saya melihat dengan cara agak berbeda, Mbak dan Mas. Saya menangkap kesan bahwa ada semacam ketidakpercayaan pada polisi ini. Police distrust. Ya mungkin juga masih ada pengaruh dari kasus di Padang dan yang lain-lain, sehingga kemudian lalu ujung-ujungnya adalah ya, saya ingin kegiatan pengejaran datang ke TKP itu adalah kegiatan yang amat tidak pasti. Tidak bisa kita harusnya begini, harusnya begitu, ya. Terlalu banyak kemungkinan bagi seorang anggota polisi dalam rangka menghadapi respons dari orang, apalagi orang yang sudah diduga melanggar hukum. Jadi dengan asumsi bahwa memang terjadi seperti ini ya, di mana polisi datang lalu kemudian orang lari, maka tentu kemudian kita nggak bisa menyalahkan kalau kemudian lalu ada orang yang kemudian bereaksi dengan seperti saya katakan pada kemarin, dengan memakai pendekatan mob mentality ya, apa namanya, satu orang loncat ke air yang lain mengikuti gitu ya. Hal mana dia sendiri tidak bisa berenang begitu ya. Sebab saya kira kalau kita gampang sekali menyalahkan polisi, nanti besok-besok nggak ada anggota yang mau datang ke situasi di mana sebetulnya dia juga berisiko loh, ketika dia tidak tahu apa yang dihadapinya, apakah orang yang sedang santai atau sedang membawa senjata misalnya begitu. Baik, Prof, ini apakah murni hanya karena ketakutan saja? Kan kita lihat misalnya Afif di Sumatera Barat juga sama ya, melompat di sungai ketika razia tawuran. Nah ini juga sama nih, 7 orang melompat. Apakah ini hanya sebatas rasa takut saja terhadap kedatangan polisi saat itu? Atau ada faktor lain, Prof, menurut Anda? Sebetulnya dalam skala lebih kecil kan sudah pernah terjadi nih, begini-begini nih. Ya. Ketakutan, panik, karena tadi merasa bahwa dia memang melanggar, bahwa salah dan ada polisi. Jadi bayangkan polisi sendiri ternyata memang masih dianggap sebagai sesuatu yang simbol hukum gitu. Untuk itu maka kemudian dia melarikan diri. Nah, cuma sekarang bedanya skalanya luar biasa, yakni 7 orang. Tapi sebetulnya pada dasarnya polanya sama. Nah, soal 7 tadi saya beranggapan bahwa ini sebenarnya yang kita sebut sebagai mob atau herd mentality, mental di mana orang bergerak dengan konteks semacam gerombol, semacam kawanan domba saja. Jadi dengan mudah didorong untuk masuk, misalnya masuk jurang begitu ya. Karena tadi dia tidak menggunakan lagi akalnya,
akal sehatnya, tapi tadi sekedar mengikuti apa yang menjadi emosinya, sekedar mengikuti kata hatinya, dan apalagi mengikuti apa yang terbuat oleh teman-temannya. Nah, maka kemudian lalu tadi semua merat mencar-mancir, dan tadi ada yang kemudian memilih untuk lompat, padahal tadi dia tidak bisa berenang misalnya. Oke, oke. Jadi pertanyaannya adalah kalau memang ini 7 remaja kemudian melompat ke sungai karena diduga ya menghindari kejaran polisi, apakah pihak kepolisian juga turut memeriksa polisi yang ketika itu berpatroli atau seperti apa? Nanti kita akan bahas. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Kabar Petang. Oke, kita langsung menuju ke Pak Kasat Reskrim. Pak Kasat, langsung saja, ini kan ada dugaan bahwa 7 remaja yang kemudian melompat ke dalam sungai, ini dugaannya karena mereka semua menghindari patroli polisi. Tapi apakah pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari aparat yang saat itu tengah berpatroli, Pak? Betul memang kondisinya seperti itu? Jadi kami sudah memeriksa keterangan baik dari saksi-saksi yang melihat pada saat berkumpul di tempat kejadian, Mbak. Itu memang menjelaskan pada saat itu ada beberapa orang yang melompat ke sungai. Dan kami juga paralel melakukan pemeriksaan terhadap tim anggota patroli yang melakukan patroli malam itu, dan kami masih menunggu untuk hasil dari keterangan mereka, Mbak, karena masih paralel, Mbak. Oke, berarti artinya anggota polisi itu juga turut diperiksa ya, Pak ya? Iya, untuk sementara kami juga melakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam peristiwa tersebut. Baik, kemudian dari pihak kepolisian sendiri apakah memang juga melihat 7 korban ini yang melompat ke sungai, Pak? Kami masih mendalamin hal tersebut, Mas, karena masih dalam proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Baik, lalu apakah ada pendekatan persuasif yang dilakukan di awal oleh pihak kepolisian? Karena kan ini hanya patroli biasa kan. Kemudian puluhan remaja ini kocar-kacir tidak karuan. Sebetulnya adakah prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, langkah persuasif sehingga orang tidak harus kabur ketika diperiksa biasa saja? Ini seperti apa sebetulnya prosedurnya harusnya? Untuk prosedur nanti mungkin bisa dijelaskan dari pihak yang berkaitan, Mas. Ya. Untuk saat ini kami sebagai penyidik hanya bisa menjelaskan terkait dengan proses penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, Mas. Ya, oke. Tapi tadi kita mau mendalami, Pak. Pak Kasat kan sempat menyampaikan ya, Pak ya, bahwa ada yang ditemukan ini masih hidup. Ini spesifiknya seperti apa, Pak? Yang masih hidup ini apakah bagian dari mereka yang saat itu berkumpul malam hari atau bagaimana? Baik. Itu dapat saya luruskan, Mbak. Memang pada saat itu mereka yang berkumpul itu ada beberapa orang yang melompat ke sungai. Nah, yang masih hidup itu ada yang melompat, tapi pada saat kejadian itu merasa tidak kuat, jadi kembali lagi ke tepi, dan itu yang akhirnya diselamatkan oleh anggota tim patroli itu, Mbak. Berapa orang ya, Pak, yang masih hidup, Pak? Untuk yang berhasil kita selamat, yang berhasil kembali ke darat itu ada berapa orang, Mbak, yang teridentifikasi, dan mungkin ada 4 saksi yang memang melihat kejadian mereka kembali lagi ke darat, Mbak. Oke, beberapa orang yang berhasil selamat ini apakah mereka menyelamatkan diri masing-masing atau memang ada pihak-pihak tertentu, Pak, yang menyelamatkan mereka? Ada beberapa orang yang memang berhasil menyelamatkan diri, tapi ada juga beberapa orang yang diselamatkan, Mbak. Baik, kita ke... Jadi dengan cara ditarik ke daratan. Baik, kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini masalah prosedur yang dilakukan pihak kepolisian ketika patroli, kenapa sampai menyebabkan puluhan remaja ini lari kocar-kacir, ketakutan, dan seterusnya? Sebetulnya adakah pendekatan persuasif yang seharusnya dilakukan sehingga kejadian semacam ini tidak kembali terulang? Kalau kita lihat ya di Padang, anak Afif posisinya juga hampir sama, terus melompat ke sungai, akhirnya meninggal. Nah, ini kan lebih banyak lagi, di Bekasi ini ada 7 orang. Seperti apa sebetulnya prosedur yang seharusnya dilakukan? Ya, Kompolnas kan sebagai pengawas tentu kami tidak ingin memastikan dulu bahwa ada faktor patroli di situ. Ada program patroli presisi itu ada, dan itu dalam rangka untuk melakukan pencegahan terjadinya kriminalitas, apalagi di daerah kota-kota metropolitan. Nah, tentu yang sering tawuran pasti ada patroli, itu tidak bisa kita pungkiri. Betul. Itu satu hal.
yang berbeda dalam kasus ini. Kami sebagai pengawas dalam hal ini memastikan betul agar ini penuntasannya, penyidikannya dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, pertama yang paling utama ini sementara menunggu otopsi dan identifikasi. TKP-nya diolah betul, tidak ada yang tersisa, sehingga di situ akan mendapatkan petunjuk dan yang bisa dijadikan bukti-bukti. Sehingga untuk memastikan kaitannya dengan kegiatan patroli pada saat itu apakah memang ada hubungan yang kuat, ini kan perlu dipastikan dari olah TKP itu. Nah, karena tadi berdasarkan informasi Pak Kasat tadi, itu sangat penting untuk didalami kembali ketika mengetahui ada yang loncat, apakah dibiarkan saja. Tapi kan ini masih dugaan sementara. Nanti kami akan monitor langsung seperti apa kronologinya kalau memang itu ada patroli pada seputaran TKP itu. Yang kedua, kami sendiri nanti akan turun ke TKP mudah-mudahan. Tapi sementara kita menghormati tim penyelidik dulu yang berada di TKP sambil menunggu otopsi dan identifikasi ini yang sangat penting agar penjelasannya itu benar-benar komprehensif, transparan, dan akuntabel agar benar-benar dipastikan apakah memang ada kaitan langsung dengan kegiatan patroli pada waktu itu yang mereka ini kabur. Itu yang sangat penting, Mas. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, tadi juga disampaikan oleh Pak Kasat ya bahwa salah satu saksi yang diperiksa ini juga merupakan polisi yang ketika itu melakukan patroli. Apakah ini juga dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang dengan adanya keterangan saksi ini? Sebaiknya begitu ya, dan juga sebaiknya warga masyarakat yang menolong, kalau tadi mengikuti cara pikirnya Pak Kasat, itu juga kemudian dikedepankan sebagai saksi yang bicara. Jadi saya kira kok pendekatan teman-teman ini kok terlalu konvensional ya. Masih hari gini masih nyelidiki melulu, hari gini masih cari temuan kaitan-kaitan melulu. Masyarakat menunggu ini dan berpikir bahwa angka 48 jam ini sudah waktu yang cukup untuk minimal mendapatkan semacam penjelasan. Jadi kalau hanya satu pihak saja yang ngomong, yakni Pak Kasat, ya saya kira wajar kalau kemudian polis distrust tadi, ketidakpercayaan tadi lalu menjadi makin terkonfirmasi, gitu ya. Hadirkan dong saksi tadi, baik itu polisi yang melakukan patroli ataupun tadi masyarakat yang membantu ataupun misalnya tadi korban yang loncat dan selamat. Kan agak ada susahnya kan. Tapi kalau kemudian pendekatannya masih formal begini, ya repot itu. Jangan lupa ya bahwa Pak Kapolda saja walaupun dengan informasi yang amat terbatas sudah bisa tuh memberikan satu semacam asumsi-asumsi gitu ya, yang mana membuat kita sebagai masyarakat yang haus ini kemudian lalu bisa membayangkan. Nah, Anda yang di lapangan kok begitu menjaga jarak ya dan hati-hati ya dalam hal ini, padahal di pihak lain masyarakat menunggu betul apa yang terjadi. Begitu. Baik, kita ke Pak Kasat. Pak Kasat, jadi upaya atau langkah apa yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang secepat mungkin? Baik Mas, kami masih dengan proses-proses yang ada, kami tetap melakukan identifikasi dan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi terkait untuk bisa kita melakukan membuat fakta-fakta sesuai dengan kondisi yang ada, Mas. Jadi kami juga berupaya untuk melakukan identifikasi para ketujuh jenazah dengan secepat mungkin dengan menggunakan scientific crime investigation juga sehingga dengan hal tersebut kita bisa menemukan fakta yang memang sesuai dengan keadaan sebenarnya, Mas. Demikian. Oke, baik. Nanti kita tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kasat. Kemudian ada Pak Yusuf dan juga Prof. Adrianus atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.